Salah satu ujung seutas kawat digetarkan harmonik oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per second. Ujung kawat mula-mula digetarkan ke atas dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 0,01 meter. Tentukan A persamaan umum gelombang, B sudut fase dan fase gelombang di titik X dan T, C simpangan kecepatan dan percepatan partikel di titik tertentu, dan D beda fase antara titik X 0,5 dan X 0,75. Oke, soal ini adalah soal tentang gelombang berjalan ya. Ada benda digetarkan. Nah, kita cek dulu. Benda ini bergetarnya kemana dulu. Lihat ya. Di sini dia kan merambatnya ke kanan. Kita tulis. Berarti di sini kita tulis dia ke kanan. Ke kanan. Karena ke kanan berarti min K. Ingat ya, min K. Lalu, benda ini merambatnya ke atas dulu. Ke atas. Maka nanti plus A. Jadi dari dua informasi ini nanti bentuk persamaan simpangannya nanti jadi gini. Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T minus KX gitu ya. Jadi kalau dia ke kanan A-nya positif, kalau dia ke atas A-nya positif, kalau dia ke kanan K-nya negatif gitu ya. Oke, sekarang kita tulis semuanya yang diketahui. Perhatikan di situ diketahui frekuensinya. Cepat rambatnya dulu. Cepat rambatnya 10 meter per second dan frekuensinya sama dengan 5 Hz. Lalu amplitudonya itu 0,01 meter. Oke, dari dua informasi ini kita harus mencari lambdanya dulu. Ingat ya, rumusnya V sama dengan lambda dikalikan F. V-nya itu 10, lambdanya yang kita cari F-nya itu 5. Maka kita nanti ketemu lambdanya sama dengan 2 meter, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mencari yang A ya. Yang A itu persamaan simpangannya. Persamaan simpangannya berarti kita menggunakan ini, maka kita butuh mencari omega sama mencari K. Kita tulis dulu, kita cari yang di bawah dulu ya, di bawah di sini dulu. Omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Jadi 2pi dikalikan dengan F-nya itu 5 sama dengan 10pi radian per second. Lanjut K sama dengan 2pi per lambda, maka K-nya sama dengan 2pi per 2. Jadi, K-nya sama dengan pi per meter. Oke, sekarang tinggal masukkan ke persamaan yang Y. Jadi, Y-nya sama dengan A-nya tadi 0,01 dikalikan dengan sin. Omeganya adalah 10pi dikalikan dengan T min 2 min pi ya, min pi X gini. Jelas ya? Jadi ini persamaan simpangannya. Selanjutnya yang B. Yang B yang ditanyakan adalah sudut fase. Ingat ya, sudut fase itu berarti yang ada di dalam kurung ini. Ini adalah tetanya atau sudut fase. Kita tulis ulang. Jadi sudut fasenya sama dengan 10pi. T-nya dalam berapa nih? T-nya dalam 0,1 second. Jadi 10pi dikalikan dengan 0,1 dikurangi dengan pi dikalikan dengan X-nya 0,25 kali 0,25. Maka nanti tetanya sama dengan 10pi dikali 0,1 sama dengan pi dikurangi dengan 1/4 pi. Jadi tetanya sama dengan 3/4 pi. Kalau mau diubah ke bentuk pecahan, ke bentuk derajat boleh ya. Jadi dikali 180 derajat. Maka nanti tetanya ingat 3/4 dikali 180 derajat. Jadi pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi tetanya sama dengan 135 derajat. Boleh ya. Oke, selanjutnya kalau ini sudut fase, maka kalau fase itu adalah sudut fase dibagi dengan 2pi. Ingat ya, sudut fase dibagi dengan 2pi. Jadi sama dengan sudut fasenya tadi 3/4 pi dibagi dengan 2pi. Pi-nya coret, maka sama dengan 3/8. Jadi fase gelombangnya sama dengan 3/8. Gitu. Oke? Lanjut. Selanjutnya kita nyari yang C. Yang C simpangan. Simpangan itu Y. Y-nya berarti rumus yang atas tadi ya. Yang atas sudah dapat.
nanti tetanya atau sinnya jadinya sin 135 derajat. Udah gitu aja. Jadi 0,01 dikalikan dengan sin 100 pt min px. Nah, di soal ini kan sama ya, antara sudut fasenya sama yang di sini tadi kan sama x sama t-nya. Ya udah, berarti kita kalau gitu ngambil sudut fasenya sama dengan yang ini tadi. Ya kan? Ya, kita ambil 135 derajat. Jadi y-nya sama dengan 0,01 dikalikan dengan sin 135 derajat. Oke? Sin 135 derajat itu sama dengan 0,01 dikali dengan sin 180 min 45 derajat. Di kuadran 2, 135 atau sinnya itu sama dengan positif. Jadi Y sama dengan 0,01 sin 45 derajat. Jadi Y sama dengan 0,01 dikali dengan akar 2 per 2. Jadi Y-nya sama dengan 0,005 akar 2 meter. Itu adalah persamaan simpangannya. Nah, selanjutnya yang V atau kecepatan sama dengan omega dikalikan dengan A dikalikan dengan cos omega T. Min Kx. Nah, ini kan sama ya. Ini sama ya. Ini berarti nanti kalian pakai 135 derajat juga. Gitu ya. Jadi nanti V-nya sama dengan omeganya itu 10 pi. Dikalikan dengan A-nya 0,01 dikali dengan cos 135, langsung aja kita tulis jadi 180 min 45. Ya. Oke, jadi V-nya sama dengan pi dikalikan dengan min cos 45. Kenapa min, Kak? Karena di kuadran 2 cosnya negatif. Min cos 45 derajat. Jadi V-nya sama dengan pi dikalikan dengan min akar 2 per 2. Jadi V sama dengan min 0,5 akar 2 pi meter per second. Boleh ya, kayak gitu aja ya. Nah, kakak lanjutan di sini aja. Yang sekarang A atau percepatan. Percepatan itu rumusnya jadi gini, persamaannya jadi gini. Min omega kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan sin omega T min Kx. Tuh, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ini kan Y. Ya kan? Persamaan simpangan kan Y yang sebelah kiri itu. Sama persis kan? Maka kalau gitu nanti tinggal A-nya sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Gitu. Oke? Jadi A-nya sama dengan min dalam kurung 10 pi dikuadratkan dikali dengan 0,005 akar 2 gitu. Jadi A sama dengan min 100 pi kuadrat akar 2, 100 pi kuadrat dikali 0,005 akar 2 gini. Jadi hasilnya berapa ini? Ini coret berarti A sama dengan min 0,5 akar 2 pi kuadrat meter per second kuadrat gitu ya. Jadi lebih gampang seperti itu ya. Nah, sekarang yang D kita mencari beda fase. Beda fase itu rumusnya delta fase atau beda fase sama dengan delta X per lambda. Di sini delta X-nya berarti kan X2 min X1 per lambda. Jadi 0,75 min 0,5 per lambda. Oh, sorry, lambdanya berapa tadi? Lambdanya 2. Lambdanya 2. Jadi sama dengan 0,25 per 2. Sama dengan 1/8. Benar ya? Jadi hati-hati kalian dalam menentukan Y, V, dan A-nya ya. Terus jangan lupa trigonometrinya di kuadran 1, 2, 3 itu plus minusnya beda-beda. Oke.